Cepat, pasien mengalami perdarahan hebat akibat ruptur korpus luteum. Kak Mei, kamu tidak boleh terjadi APA. Kak Mei, dokter. Cepat. Serius sekali. Bagaimana kalau kalian pindah ke rumah sakit kota? Tidak bisa. Hilang ada di rumah sakit kota. Jangan sampai dia tahu. Baik. Kalian masih diam saja. Panggil dokter terbaik di rumah sakit ini. Sekarang juga. Cepat. Dr. Qin, pasien ini trimester kedua ruptur korpus luteum dengan perdarahan hebat. Nyawa dalam bahaya. Apa penyebab ruptur korpus luteum pada pasien ini? Ya apalagi. Sama suaminya, hubungan intim terlalu keras. Ngomong-ngomong Dr. Qin, katanya istrimu juga hamil. Suamiku, kita sudah menikah setahun. Baru punya anak pertama. Kamu rasa ini anak laki-laki atau perempuan? Apakah itu putri kecil? Atau pangeran kecil? Aku suka keduanya. Sekarang hitung harinya. Sepertinya akhir tahun ini lahiran. Selamat ya. Segera jadi ayah. Ayo. Istriku. Kenapa istrimu bisa ruptur korpus luteum dengan perdarahan hebat? Ya apalagi. Sama suaminya hubungan intim terlalu keras. Istriku. Kamu sudah hamil 6 bulan lebih. Jangan sibuk kerja terus. Istirahat yang cukup di rumah saja. Itu tidak bisa. Xiaoming akan segera mengikuti kompetisi tari. Aku harus lebih giat membimbingnya. Aku pergi dulu. Mei, aku akan membantumu. Jaga baik-baik istrimu. Tenang saja kakak. Ah. Sakit. Dokter yang kalian cari mana? Dr. Qin segera persiapkan operasi. Pasien tidak akan tahan lama. Dokter, tolong selamatkan anakku. Ini adalah anak yang aku dan suamiku susah payah dapatkan. Sekarang baru panik. Waktu cari sensasi kemana saja. Sudah besar. Masih bermain-main nyawa sendiri dan anak. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Bukan salahmu. Semua ini karena aku. Mei, setelah kamu hamil, pesonamu semakin besar. Aku tidak tahan dan akhirnya. Suamimu mana? Operasi butuh tanda tangan suamimu. Dia suamiku. Xiaoming kamu yang tanda tangan. Aku. Cinta kakak adik ya. Saya akan tunggu di luar. Tidak, aku akan menemani Mei di sini. Semua ini karena aku tidak hati-hati. Sehingga kamu seperti ini. Tidak apa-apa. Siapa suruh kakak suka sama kamu? Untukmu aku rela melakukan apa saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Dokter, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu terlihat sangat familiar. Kamu salah orang. Kinlang bekerja di rumah sakit kota 1. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Operasinya berjalan lancar. Anakmu selamat. Mei Jie, bagus sekali. Kamu baik-baik saja sekarang. Terima kasih. Kinlang kenapa denganmu? Dokter Huang. Aku ingin meminta bantuanmu. Untuk melakukan sesuatu. Kamu tidak perlu sungkan denganku. Kalau bukan karena kamu hari ini, rumah sakit ibu dan anak kami mungkin akan mengalami kecelakaan medis yang besar. Ada apa, silakan bicara padaku. Ini adalah saat aku melakukan operasi tadi. Sedikit cairan ketuban yang aku ambil. Aku ingin memintamu untuk membantu melakukan tes DNA. Tes DNA denganmu. Tolong ya.
Dari hari ini, Kinlang adalah pacarku. Aku hanya menyukainya. Pria lain, jauh dariku. Kinlang, aku mencintaimu. Memegang tanganmu, dan menua bersamamu. Tenanglah kakak. Dia adalah suamiku. Xiaoming tolong tanda tangan. Pergilah cinta. Pergilah pernikahan. Kenapa? Liu Mei. Kita sudah berjanji untuk menua bersama. Kita sudah berjanji untuk bersama selamanya. Mei Jie sudah bangun. Hampir pagi. Aku harus cepat pulang. Ah, kamu baru saja selesai operasi. Dan dokter bilang harus istirahat total. Tidak bisa. Sudah semalaman aku tidak pulang. Kalau Kinlang curiga, bisa repot. Ah, Kak, ini. Suamiku, kenapa kamu duduk di sini? Kamu pulang. Aku menunggu kamu semalaman. Suamiku, kenapa kamu? Mukamu pucat sekali. Kamu sakit ya? Aku baik-baik saja. Kemarin malam kamu ngapain? Kemarin malam aku latihan tambahan dengan murid. Sudah larut, jadi tidur di ruang dansa. Tidak pulang. Latihan tambahan. Sama siapa? Guming ya? Iya dia. Kalian kan sudah pernah ketemu. Suamiku maaf ya. Kamu bilang kemarin kamu sakit. Aku juga tidak pulang merawat kamu. Hari ini aku tidak masuk kerja. Tinggal di rumah menemani kamu ya. Jangan sentuh aku. Kamu ngapain? Sakit. Kamu tahu tidak semalam aku? Kemarin malam kamu kenapa? Tidak ada apa-apa. Kinlang, hari ini kamu kenapa sih? Sudah menikah bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak pernah bicara kasar. Tidak pernah bilang ke aku. Baru saja kamu bahkan mendorong aku. Kemarin malam ada masalah di rumah sakit. Aku lagi tidak enak hati. Maaf. Aku mau keluar sebentar. Kamu di rumah saja ya? Jangan pergi terlalu jauh. Malam ini ayahku ulang tahun. Ayo kita pergi bersama-sama. Karena masalah istrimu, aku minum sendirian di sini. Kamu sudah tahu semua. Aku menebaknya. Kemarin. Wanita yang menjalani operasi itu, dia adalah istrimu. Benar kan? Kalau tidak, kamu tidak akan memintaku untuk membantumu melakukan tes DNA. Membuatmu tertawa terbahak-bahak. Lalu apa rencanamu? Apa kamu akan menceraikannya? Cerai? Jujur saja.
Saat ini aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengungkapkannya padanya. Saat ini aku hanyalah seorang pengecut. Ini hanya membuktikan kamu sangat mencintainya. Ya, aku mencintainya. Pacaran selama 5 tahun. Menikah selama beberapa tahun. Aku mencintainya sepenuh hati. Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Aku sama sekali tidak ingin kehilangan dia, tapi aku tidak bisa menerima fakta bahwa dia selingkuh. Apa katamu? Apa katamu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana kalau kalian berbicara terbuka, beri satu sama lain kesempatan, hubungan bertahun-tahun ini? Pertama-tama latih dirimu sendiri sebentar. Halo, Bukankah kamu bilang kamu seharian di rumah? Sekarang kamu di mana? kamu tidak di rumah lagi. Apa yang bisa aku lakukan di rumah? Aku sedang mengajar murid-murid di studio dansa. Pulanglah. Aku ada sesuatu yang perlu dibicarakan denganmu. Apa itu? Kenapa kamu? Kak Mei, bukannya kita sudah janji hari ini, kamu akan menemaniku? Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku ada sedikit urusan. Malam ini kamu jemput aku di ruang dansa. Ayahku ulang tahun. Kita berdua pergi bersama. Tidak bisa. Aku baru saja operasi kemarin. Kamu mau bikin aku masuk rumah sakit lagi ya? Tidak apa-apa. Kali ini, aku akan lebih hati-hati. Pria tua Kak Mei milikku, kalau kamu tahu diri cepat minggir. Kalau kamu tahu diri, cepat minggir. Memegang tanganmu. Dan menua bersamamu. Halo. Tolong siapkan perjanjian cerai untukku. Paman. Aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ah, bagus-bagus. Cepat duduk. Si tua ulang tahun. Dia hanya membawa sekotak minuman jelek. Aduh, sudah bekerja bertahun-tahun. Masih hanya dokter kandungan. Apa gunanya? Sudah-sudah. Anak-anak membawa apa saja. Semua itu adalah ungkapan hati. Ayo Kin. Ayo duduk. Mei mana? Kenapa tidak ikut denganmu? Maaf ayah ibu. Aku terlambat. Kinlang, kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Aku suruh kamu jemput aku di ruang dansa. Kenapa kamu tidak datang? Teleponmu juga tidak bisa dihubungi. Kalau bukan karena Guming mengantarku, aku hampir tidak bisa datang. Kalau aku yang pergi, bukankah itu akan merusak? Kalian berdua sedang dalam hubungan baik.
Hubungan baik apa? Apa maksudmu dengan itu? Maksud yang sebenarnya. Hari ini kamu bersamanya di ruang dansa. Melakukan apa? Perlu aku membantumu mengatakannya? Aku melakukan apa? Aku sudah bersama lebih dari 10 tahun. Kamu mencurigaiku? Nurani kamu dimakan anjingnya. Kamu ngomong apa sih? Anakku begitu baik dan mengerti. Bagaimana mungkin melakukan hal yang tidak pantas? Dasar binatang. Kalau Bernie memfitnah anakku lagi. Aku tidak akan berhenti sampai kamu. Benar Xiao Qin. Keluarga kita sangat ketat dalam mendidik. Kamu tidak punya bukti, jangan sembarangan bicara. Kinlang, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu sendiri yang paranoid. Sudahlah, tapi kamu sampai membawa ini ke orang tuaku. Kamu mau apa? Lihatlah dirimu. Berantakan dengan janggut. Sudah lebih dari 30 tahun. Bisakah kamu tenang? Buat aku tidak khawatir. Aku sudah lebih dari 30 tahun. Jadi kamu mencari yang lebih muda dariku dan lebih energik ya. Kamu ngomong apa? Aku dan Guming benar-benar tidak ada apa-apa. Dia adalah muridku. Aku adalah pelatih dansanya. Dia berbakat. Aku lebih memperhatikannya, apa salahnya? Ada masalah APA. Benar Kak Qin. Aku dan Kak Mei benar-benar bersih. Jangan salah paham pada kami. Kalian bersih. Lalu ini apa? Kenapa kamu punya video ini? Kalau begitu tanya saja pacar kecilmu ini. Kenapa dia mengirim video ini? Kepadaku? Orang ini. Video istri sendiri selingkuh. Bahkan berani di tempat umum. Menunjukkannya. Mei, apa yang sebenarnya terjadi? Wanita di video ini, benarkah itu kamu? Ini benar-benar sepupu Liu Mei. Bukan aku. Video ini palsu-palsu. Suamiku, video ini pasti palsu. Ada yang edit fotonya. Ingin menjebakku? Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Edit foto. Kamu masih tidak mau mengaku ya? Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu. Kemarin malam, kantor mengirimku ke rumah sakit ibu dan anak untuk melakukan operasi ruptur korpus luteum dan pasienku adalah kamu. Dokter, tolong, selamatkan anakku. Ini adalah anak yang aku dan suamiku susah payah dapatkan. Dokter itu adalah kamu. Itu aku. Lucu ya? Istri selingkuh di tengah kehamilan. Menyebabkan ruptur korpus luteum dan pendarahan hebat. Dan aku suaminya. Harus melakukan operasi untuk menyelamatkanmu. Kemarin malam kamu baru selesai operasi. Hari ini sudah bersama pacar kecilmu ini. Berpelukan. Liu Mei. Apakah kamu sangat tidak sabar? Ah. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang begitu mencintaiku. Liu Mei, benar-benar selingkuh. Tidak tahu malu. Malu keluarga Liu kau bawa. Anak durhaka. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini? Bukan begitu. Suamiku, dengarkan aku jelaskan. Kejadiannya bukan seperti yang kau lihat. Masih mau membela diri ya? Ah. Berani kau bilang video ini bukan dirimu. Berani kau bilang kemarin malam yang menjalani operasi pecahnya korpus luteum bukan dirimu. Itu. Ya. Memang aku lalu kenapa? Tapi itu semua karena kamu. Sekarang kita jadi begini. Semua karena kamu. Kamu selingkuh malah menyalahkan aku. Ya salah kamu. Kalau dulu, kamu mau bekerja sama denganku mengelola studio dansa daripada jadi dokter kandungan. Setiap hari lembur, tinggalkan aku sendirian di rumah. Kau tahu betapa sulitnya aku. Aku yang belajar kedokteran. Kau suruh aku jadi pelatih di studio dansa. Kamu mikir apa? Aku setiap hari lembur, bukannya ingin cari uang lebih. Cepat lunasi hutang kita. Cepat lunasi hutang studio dansa kamu, biar kamu hidup enak. Liu Mei. Sudah 12 tahun. Kita bersama. Sudah 12 tahun lamanya.
Aku bertanya pada diriku sendiri, aku tidak lakukan hal yang merugikanmu. Tapi kamu. Kamu. Kamu pernah membuat janji kita. Kamu selalu bilang, kamu akan mencintaiku seumur hidup. Apakah semuanya kamu buang begitu saja? Kinlang, aku mencintaimu. Dan akan bersamamu sampai tua. Aku, Jangan bicara apa-apa lagi, Liu Mei. Kita sudah selesai. Cerai? cerai ya cerai. Kamu cuma orang desa yang tidak punya apa-apa. Sudah bekerja bertahun-tahun. Tetap saja hanya seorang dokter kandungan. Dulu. Kalau bukan karena kamu mau menikah masuk, aku tidak akan pernah setuju. Mei Mei menikah denganmu. Sekarang pergi. Dan tinggalkan semuanya untukku. Putrimu selingkuh. Membuatku harus pergi tanpa apa-apa. Kamu kuma menantu Mesu. Tentu saja harus pergi tanpa apa-apa. Cepat keluarkan semua tabunganmu. Dan serahkan rumah atas nama Mei Mei. Langsung pergi. Ini rumah kita. Kita yang salah pada Qin Kecil. Mau rumah apa lagi? Diam. Uang sebanyak itu tidak bisa dilepas. Ini juga keinginanmu. Aku, Kak Mei. Rumahmu. Dan studio dansa itu. Total nilainya lebih dari 1 juta. Jangan sampai kamu lemah hati. Kalau kamu lemah hati, semuanya akan jatuh ke tangannya. Tidak jatuh ke tanganku, jatuh ke tanganmu. Kamu lagi mainin harta keluarga kita. Kak Mei. Lihat dia. Kinlang suka fitnah orang. Gak kayak aku. Aku cuma kasihan sama kakak. jangan asal nuduh. Xiao Ming bukan orang kayak gitu. Lagian, mereka juga gak salah. Uang sebanyak itu gak mungkin aku lepasin. Kalau kamu emang maksa cerai, ya udah kamu pergi aja bawa baju doang. Oke. Kalau gitu kita ketemu di pengadilan. Uangku. Kalian gak bakal dapat sepeser pun. Kamu malah mau ngelaporin aku. Kinlang, kamu emang tega banget ya. Jangan lupa, aku masih bawa anakmu. Bahkan kalau cerai, aku harusnya dapat bagian lebih banyak. Anak. Oh iya, keluarga Qin bukan cuma satu keturunan doang kan. Ayahmu sebelum meninggal terakhir kali ngomong, pengen kamu punya anak. Biar keluarga Qin ada penerusnya. Anak yang aku bawa adalah satu-satunya keturunan keluarga Qin. Kalau aku aborsiin anak ini, keluarga Qin bakal punah dong. Dengar gak? Pinter-pinterlah. Cepetan serahin semua tabungan. Kalau enggak, keluarga Qin bakal punah. Tunggu dulu. Kamu yakin anak yang kamu bawa anaknya Kinlang? Kamu siapa sih? Anak yang aku bawa, emang anaknya Kinlang? Kamu bilang anaknya Kinlang, ya udah anaknya Kinlang. Jangan lupa, kamu yang selingkuh. Mungkin saja kamu hamil anaknya. Tidak mungkin. Anak siapa yang saya hamil? Saya tidak tahu. Kinlang? Siapa dia? Apa hubungannya denganmu? Kalian? Kalian sudah bersama sejak lama. Masih bilang saya selingkuh. Kamu juga sama. Jangan asal tuduh. Saya dan Huang Yao hanya rekan kerja. Kamu pikir semua orang seperti kamu selingkuh di tengah kehamilan sampai ke rumah sakit, baru saja operasi, langsung kembali dengan selingkuhannya dan hamil anak selingkuhannya. Saya dari kecil sampai besar, pertama kali melihat wanita seperti kamu yang tidak tahu malu. Kamu si manis. Kamu terus-terusan bilang, saya hamil bukan anak Kinlang. Ada buktinya. Tentu ada. Waktu Kinlang operasi kamu, dia ambil sedikit cairan ketubanmu dan minta saya untuk tes DNA. Sekarang hasilnya keluar. Mau lihat? Bukan anakmu.
Bagaimana mungkin? Anak yang saya nanti-nantikan. Ternyata bukan anak saya. Tidak. Ini palsu. Pasti dia yang palsukan. Kalau tidak percaya, bisa cari rumah sakit besar. Lakukan tes ketuban lagi. Masih tidak mau mengaku. Sudah selingkuh. Pastinya hamil anak haram. Tidak menyangka, kamu wanita seperti ini. Kamu anak durhaka, selingkuh dan hamil anak haram. Saya Liu Kusong, mengajar seumur hidup. Kenapa bisa mengajar? Anak brengsek seperti kamu. Kamu. Ayah, Orang tua. Panggil ambulans. Laukin, hasil tes ayah mertuamu sudah keluar. Ayah saya bagaimana? Biarkan saya lihat sendiri. Hahaha, cuma masalah kecil. Cuma terlalu emosi. Tidak ada yang serius hahaha. Ah, tidak apa-apa kalau baik-baik saja. Oh ya, karena tidak ada yang serius. Kamu istirahat yang baik. Xiaoming masih menunggu saya. Saya pergi dulu. Kembali sini. Anak brengsek. Sampai sekarang masih belum sadar. Anak itu, sekilas lihat bukan orang baik. Saya lihat dia mendekatimu. Pasti ada tujuan lain. Cepat putus hubungan dengannya. Ayah, kenapa kamu juga bilang begitu? Xiaoming orangnya baik. Dan kami saling mencintai. saling mencintai. Kamu maksud apa? Kinlang, saya beritahu kamu. Cerai ya cerai. Tanpa kamu, saya masih punya Xiaoming. Mulai sekarang, saya hanya akan hidup lebih baik. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Sudah, anak perempuan sudah besar. Kamu tiduran dulu sendiri ya. Aku akan buatkan kamu makanan. Sungguh bikin kesal. Padahal aku tidak ingin dia tahu tentang penyakitku. Takut dia khawatir. Pelan-pelan. Xiaoqin. Semuanya salahku. Tidak mendidik anakku dengan baik. Membuat kamu menderita. Jangan bilang begitu. Dulu kalau bukan karena kamu membiayai sekolahku, aku tidak akan seperti sekarang. Kamu istirahat yang cukup ya. Laukin. Operasi ayah mertuamu tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dilakukan kemoterapi. Hanya saja biaya rawat inapnya agak mahal. Butuh 300.000. Aku yang bayar. Tunggu. Aku tidak bisa membiarkan kamu pakai uang untuk mengobatiku. Selama ini, aku juga punya tabungan. Aku akan transfer semuanya ke kamu. Kamu bantu aku bayar ya. Maaf Dr. Qin, saldo di kartu Anda tidak cukup. Apa? Kakak, jangan marah sama aku. Aku salah. Kakak, masih marah sama aku. Kamu jahat sekali. Video seperti itu kok bisa dikirim ke Kinlang? Sekarang sudah, dia mau cerai sama aku. Kamu puas? Kakak, Kinlang cerai sama kamu. Aku bisa menikahi kamu. Kamu benar-benar mau menikahi aku? Tentu saja. Kamu sekarang. Tapi aku sedang mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padamu. Syukurlah kamu masih punya hati nurani. Tapi Kak, sekarang aku tidak punya uang. Tidak punya rumah juga mobil. Jangan sampai kamu merendahkan aku ya. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku menyukaimu. Aku menyukaimu sebagai dirimu sendiri. Mengapa aku harus peduli apakah kamu punya uang atau tidak? Tenang saja. Hal-hal ini, kakak akan siapkan semuanya sendiri. Sungguh hebat. Tapi Kak, sebenarnya, aku selalu ingin punya mobil sendiri. Kalau aku punya mobil, aku bisa mengajak bayi kita. Dan kamu, kita bisa jalan-jalan bersama. Kinlang ingin bercerai dan membagi harta denganku. Daripada aku harus membagi harta perkawinan. Lebih baik aku habiskan semuanya. Sekarang kakak akan mengajakmu. Beli mobil. Ayo. Sungguh
Bagaimana mungkin? Di kartuku masih ada lebih dari 500.000. Kok bisa tidak ada? Coba kamu gesek lagi. Benar-benar tidak ada uang sama sekali. Coba kamu gesek lagi. Dia tidak dia. Kenapa? Coba kamu. Uang di kartuku hilang. Jangan panik dulu. Jangan-jangan ada yang transfer secara online. Benar-benar ada yang transfer. Liu Mei. Pasti dia. Hanya dia yang tahu password kartuku. Halo, Mau apa sih nyari aku? uang di kartuku mana? Apa kamu yang transfer? Kamu tahu nggak itu? Uang buat nyawa. Halo, Halo, nomor yang Anda tuju. Sementara tidak dapat dihubungi. sialan. Memang Mercedes ya. Performanya bagus banget. Liu Mei. Kamu mau apa? Gimana? Cepat banget nyesel. Jangan coba-coba ngeles. Aku tanya uangnya mana? Uang apa? Uang di kartuku. Uang apa? Password uang itu. Cuma kamu yang tahu. Dan cuma kamu yang bisa langsung transfer online. Ya aku yang transfer. Terus kenapa? Itu harta bersama kita. Aku punya hak atas itu. Kinlang, aku nggak nyangka. Sembunyiin dari aku, uang sebanyak itu. Itu nggak semuanya uangku. Cepat kembalikan uangnya. Mau bohongin aku lagi? Kalau bukan uangmu, uang siapa? Jujur aja ya. Uangnya udah aku habisin. Baru beliin Xiaomi mobil baru. Kamu nggak bisa ambil lagi. Uang sebanyak itu. Kamu kasih ke si ganteng ini beli mobil. Kamu tahu nggak uang itu untuk apa? Itu uangku. Mau diapain ya terserah aku. Kamu nggak berhak ngatur. Aduh. Dokter Qin, jangan marah-marah dong. Mobilku kan mobilmu juga. Lihat nih, aku tuh nyopet mobilmu. Adil kan? Kamu ngapain? Liu Mei. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Besok kita urus cerai. Uangku nanti, jangan sentuh sepeser pun. Cerai ya cerai, siapa yang peduli sama kamu? Kak, lihat dia. Terlalu kasar. Kinlang. Ayah mertuamu kambuh. Harus segera dioperasi. Uang operasinya sudah ada. Kamu suruh dokter tenangkan dulu keadaannya. Mau jual rumah pun. Aku pasti bisa kumpulkan uang operasinya. Aku pasti bisa sembuhkan kankernya. Apakah Kinlang kena kanker? Mau jual rumah buat berobat? Kanker. Kak, itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Berapapun uangnya percuma. Rumahmu itu, harganya lebih dari 1 juta. Kamu jangan sampai orang yang hampir mati mengambil untung. Percuma. Buang-buang uang. Rumah itu juga punya bagianku. Dia jangan harap. Pak, halo. Aku mau jual rumahku itu. Baik. Pak, tapi rumahmu sudah terjual. Apa? Sudah terjual? Ya, istrimu yang jual barusan. Dia juga punya hak. Liu Mei. Ternyata ya Kinlang. Sudah duluan aku. Jual rumah. Kenapa kamu jual rumah? Kamu bisa jual. Kenapa aku nggak bisa? Rumah ini juga punyaku. Aku jual rumah buat nyawa. Duit jual rumah mana? Cepetan kasih. Kamunya tahu nggak itu duit nyawa? Tentu aku tahu itu duit nyawa. Kamunya kena kanker ya? Pengen jual rumah buat berobat. Tapi, ini ada hubungannya sama aku apa? Aku yang kena kanker. Bukan kamu, siapa lagi? Kamunya sibuk kerja terus. Lembur sampai pagi. Nggak pernah nemenin aku di rumah. Malah ke orang tuaku. Minta cerai. Ini karma buat kamu. Liu Mei, kamu lucu banget. Aku kasih tahu. Yang kena kanker itu bapakmu. Dia sekarang di rumah sakit kritis. Nunggu duit buat nyawa. Bapakku? Detak jantung pasien makin lemah. Kasih suntikan darurat. Tolong stabilkan jantung pasien. Apa yang terjadi? Liu, kita kenapa?
Kanker suamimu makin parah. Komplikasi yang muncul. Kanker? Kondisi pasien sangat kritis. Harus segera dioperasi. Cepetan bayar dulu. 30 juta buat operasi. Kalau nggak sesuai aturan rumah sakit, bisa ngapa-ngapain. Tapi duitnya nggak ada padaku. Liu, duit kita mana? Cepetan kasih. Aku mau bayar. Duitnya udah ke Kinlang. Suruh dia bayar tagihan. Kinlang? Si pengkhianat itu. Jangan-jangan dia bawa uangnya kabur. Jangan ngomong sembarangan. Ayahku di rumah sakit. Sudah diperiksa. Kondisinya baik-baik saja. Apakah kamu sudah melihatnya? Ayahmu khawatir padamu, tidak memberitahukan hasilnya padamu. Kak Mei, kesehatan ayahmu selalu baik-baik saja. Bagaimana mungkin tiba-tiba kena kanker? Menurutku, dia cuma mau menipu uangmu. Jangan sampai kamu percaya. Aku juga berpikir begitu. Kinlang, kamu kena kanker. Butuh uang, bilang saja padaku. Mengingat selama ini, kami sudah jadi suami istri. Aku bisa kasih kamu beberapa puluh ribu. Tapi kamu malah berniat jahat. Mengutuk ayahku kena penyakit mematikan. Aku tidak akan kasih kamu sepeser pun. Aku bilang sekali lagi, ayahmu sekarang di rumah sakit dalam keadaan berbahaya. Dia sedang menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Sekalipun kamu ngomong sampai, aku tidak akan kasih kamu uang. Kalau begitu kamu sendiri yang ke rumah sakit lihat. Ibumu sudah telepon aku. Sekarang kondisi ayahmu sangat berbahaya. Halo. SI Pengkhianat. Uang dari Pak Liu untuk biaya operasi. Kamu bayar kemana? Pak Liu sudah tidak tahan lagi. Uangnya dialihkan oleh putrimu yang baik itu. Kamu harus minta sama dia. Apa? Aku akan telepon dia sekarang. Tunggu, ibumu akan meneleponmu. Nanti kamu tanya baik-baik. Apa benar ayahmu kena kanker? Ibuku benar-benar meneleponku. Kak Mei. Qinlang, kamu mau menipu uang. Kamu malah berkolaborasi. Jangan ayah ibu untuk menipu Kak Mei. Kamu memang hebat. Sebelumnya ayahku masih memarahiku. Memang ada kemungkinan bermain sandiwara bersamanya. Kinlang, kamu kan mau uang. Sekarang aku habiskan semuanya, agar kamu tidak punya harapan lagi. Xiaoming, selain mobil, kamu kan juga mau rumah. Kakak sekarang belikan kamu rumah. Benar. Beli rumah tunai. Tanda vital pasien semakin lemah. Kalau tidak segera dioperasi, sungguh tidak akan sempat. Gadis ini kenapa tidak angkat telepon? Lau Liu, Ini pembelian tunau, kontrak pembelian dan sertifikat properti. Silakan disimpan. ambil saja. Xiaoming, ini rumah baru yang kubelikan untukmu. Kak, kamu benar-benar membelikanku. Kamu baik sekali. Sekarang aku sudah punya rumah dan mobil. Ikuti kakak baik-baik. Kakak akan belikan sinyalnya. Ya. Kinlang. Ayah mertuamu tidak sempat dioperasi dan diselamatkan. Sudah meninggal. Masih menelepon. Walaupun kamu berhasil membujukku, ayah ibu membantumu juga tidak ada gunanya. Uangnya sudah habis kuhabiskan. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Liu Mei. Kamu saja yang berbuat semaumu. Segera kamu akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Dengan pria yang tidak punya masa depan dan tidak romantis seperti kamu, menikah selama bertahun-tahun adalah hal yang paling kusesali. Bisa bertemu Xiaoming adalah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini. Oh ya Xiaoming, masih ada sisa uang untuk beli rumah. Ayo, kakak ajak kamu belanja. Baik. Wahai suamiku, mengapa kamu meninggal begitu cepat? Meninggalkan aku sendirian. Bagaimana aku harus hidup? Orang yang baik mengapa bisa pergi begitu saja? Bukan karena dia, anak perempuannya yang selingkuh yang membuatnya marah. Katanya, Liu Mei itu bahkan mengambil uang untuk menyelamatkan nyawa Pak Liu. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Membunuh ayah kandungnya sendiri. Sekarang bahkan tidak pulang ke rumah. Aku pulang. Bagaimana kondisi ayah? Aku bahkan membelikannya suplemen. Apa yang terjadi? Mengapa foto ayah ada di sini? Kamu anak durhaka. Kamu masih ingat untuk pulang. Ayahmu sudah meninggal. Kamu tidak melihatnya. Ayahku meninggal. Kemarin di rumah sakit bukannya. Pemeriksaannya baik-baik saja. Apa baik-baik saja? Ayahmu terkena kanker paru-paru sebelum ayahmu meninggal.
Dia memberikan Kinlang uang untuk operasi. Apakah kamu yang mengambilnya? Kemarin ayahmu sangat membutuhkan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi biaya operasinya nggak bisa dibayar. Aku nelpon kamu. Kenapa kamu nggak pernah angkat? Biaya operasi kanker paru stadium akhir. Kemarin kenapa kamu nggak bilang sama aku? Jelas-jelas. Kemarin aku udah jelasin sama kamu. Ayahmu kena kanker. Darurat butuh operasi buat nyawanya. Tapi kamu nggak dengerin. Aku ngomong. Malah ngira aku yang kena kanker. Kamu kan dokter. Kamu selamin dia. Kenapa kamu nggak selamin ayahku? Rumah sakit punya aku ya. Ngobatin nggak pakai duit ya. Ya kamu yang bayar. Aku juga mau bayar. Tapi duitnya udah kamu ambil semua. Padahal kalau ayahmu segera kemoterapi, nyawanya bisa diselamin. Tapi kamu, duit buat nyawanya, malah dipakai beli mobil buat si cakep itu. Aku nggak ada cara lain, aku cuma bisa jual rumah, buat nyawa ayahmu. Kamu malah jual rumah. Buat si cakep itu, beli rumah baru haha. Ayahmu mati gara-gara kamu. Semua salah kamu. Lihat deh perbuatan kamu. Gimana sih? Liu Mei, sekarang semuanya udah jelas. Kamu percaya aku nggak? Kamu nyesel ya? Aku nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Aku nggak sengaja. Maaf. Aku yang bikin kamu kayak gini. Sekarang kamu bilang maaf. Ada gunanya. Kamu si anak durhaka. Ambil duit ayahmu. Udah deh. Kembalikan ke si tampan itu. Beli rumah dan mobil. Kamu punya ayahmu yang menabung seumur hidup. Cepat kembalikan uangnya. Semua ke aku. Kalau tidak, jangan pernah masuk rumah ini lagi. Kak, kenapa? Ayahku meninggal. Kanker paru stadium akhir. Apa? Ayahmu meninggal. Kinlang yang manis itu. Benar katanya. Kak, tenang saja. Ayah sudah pergi. Masih ada aku kan? Aku pasti akan merawatmu. Oh ya. Mobil dan rumah yang kubelikan untukmu. Ada sebagian uang ayahku di dalamnya. Bisa kamu kembalikan dulu. Mobil dan rumah. Ini. Kamu tidak mau. Ah, bukan tidak mau. Tapi rumah dan mobilnya. Sudah kugadaikan. Sekarang sudah tidak ada. Hilang kamu jual mobil dan rumahnya. Tapi di dalamnya ada. Uang ayahku, uangnya mana? Bukan dijual. Tapi digadaikan. Aku punya kakak yang baik. Perusahaannya bernama Black Gold Group. Dia memperkenalkan aku. Ada sebuah proyek. Bisa menghasilkan 3 kali lipat. Aku gadaikan rumah dan mobil. Semuanya. Pinjam juta. Semua aku investasikan. 3 kali lipat. Benar nggak? Tentu saja benar. Black Gold Group. Sekarang perusahaan investasi terbesar. Kamu bisa cari di internet. Serius, coba kamu cari. Ternyata benar dia kerja di bidang keuangan. Perusahaan investasi. Untung 3 kali lipat. Sayangnya kita cuma punya 1 juta. Kalau bisa invest lebih banyak pasti bagus. Sebenarnya kita bisa tambah investasi. Tapi aku udah gak punya uang lagi. Kak, kita kan masih punya studio dansa ini. Aku pernah ngitungin buat kamu. Studio dansa ini bisa kita gadai 2 juta. Kita bisa terus invest ke dia. Iya. Aku juga bisa. Gadai studio dansa ini. Udah kepikiran belum? Udah, aku sekarang mau ajak kamu ketemu kakakku. Ayo. Makasih ya buat semuanya akhir-akhir ini. Jangan sungkan-sungkan sama aku, ayo minum. Dengar belum? Grup Heijin lagi nagih utang. Sampai ada yang bunuh diri lompat gedung. Lihat aja nih, brengsek banget. Berapa banyak orang yang udah hancur hidupnya karena grup Heijin. Grup Heijin ini baru-baru ini muncul. Perusahaan scam, penipuan. Kamu harus hati-hati, jangan sampai ketipu. Sekarang aku udah gak punya istri. Uang juga udah habis. Rumah juga udah gak ada. Bisa dibilang udah gak punya apa-apa.
Mereka mau nipu aku aja susah. Kamu masih punya aku. Kak, ini yang aku ceritain ke kamu sebelumnya. Direktur grup Heijin. Pak Shao. Yang aku ceritain ke kamu sebelumnya. Proyek untung 3 kali lipat. Shao yang bertanggung jawab. Tunggu sebentar. Duduk. Ah, Shao. Kak Mei dengar tentang proyek dengan keuntungan 3 kali lipat. Sangat tertarik. Ini adalah sertifikat properti studio dan saya perkirakan nilainya. Saya berharap bisa meminjam dana dari Anda. 2 juta. Untuk investasi tambahan. Bagus. Bisa diinvestasikan. Hei. Demikian Ming. Saya tambahkan 1 juta lagi. Studio dansa ini. Saya berikan 3 juta. 3 juta. Maka keuntungan 3 kali lipatnya adalah 9 juta. Terima kasih Zhao. Silakan tanda tangan. Ada apa, Kak? Ming kecil. Apakah kamu yakin tidak ada masalah? Studio dansa ini adalah hasil jerih payah saya dan Kilang selama 10 tahun. Baru bisa membelinya. Kalau ada apa-apa, Kak. Kak grup Heijin ada di sini. Dia juga tidak bisa kabur. Dan ini bukan pertama kali saya berinvestasi. Investasi 3 kali lipat sebelumnya. Shao sudah memberikannya kepada saya. Tenang saja. Simpan di perutmu. Lagi pula hubungan kita seperti apa? Saya tidak mungkin menipu kamu. Saya tidak bermaksud begitu. Ini simpan baik-baik. Ambil saja kenapa? Kak, ini adalah harta terakhirmu. Dengarkan. Simpan di tempat yang aman. Oke. Jangan khawatir, kakak percaya padamu. Tenang saja. Beginilah Kak Mei. Aku dan Pak Shao. Masih ada urusan bisnis. Mungkin perlu bicara berdua. Begini saja, keluarlah dulu dan panaskan mobil, tunggu aku ya. Oke. Bro baik. Bro sayang. Orangnya juga baik kan? Hei, kali ini aku berhasil mendapatkan ikan besar untukmu. Rumah itu kemarin. Dan mobil itu semuanya. Hutang kita. Bisakah kita melunasinya? Ah. Surat hutangnya sudah kuberikan padamu. Baiklah, kita sudah lunas. Tidak masalah. Kamu sekarang adalah saudaraku. Sibuk semua sibuk. Hei bro. Wanita tadi cukup bagus ya. Omong kosong, kalau tidak aku tidak akan memberinya. 3 juta. Studio Tensei-nya hanya bernilai 2 juta. Sisanya 1 juta. Harus kita dapatkan dari dirinya. Tidak sampai 2 hari. Wanita itu akan menjadi milik kita. Bro bijaksana. Kamu masih punya aku, Kinlang sebenarnya. Aku selalu menunggumu, menunggu kamu bercerai. Lalu kita bisa mencoba bersama. Bagaimana? Oh, aku harus menjawab telepon dulu. Maaf. Halo adik. Ada apa kau telepon aku? Bro, ibu kita dirawat di rumah sakit. Apa dirawat di rumah sakit? Parah tidak? Kaki rematik kambuh lagi. Iya. Uang untuk biaya pengobatan hampir habis. Mas, masih punya uang nggak?
Jangan panik dulu. Aku akan segera mengumpulkan uang dan memberikannya padamu. Oh, butuh uang ya? Aku bisa bantu. Aku ada urusan dulu. Aku duluan ya. Qin Lang, aku akan selalu menunggumu. Ayo semua dengar. Ruang kelas di sana tolong diselesaikan. Dan semuanya harus direnovasi ulang. Oh ya, tolong rekrut beberapa guru tari lagi. Kita perlu memperluas skala. Kalau tetap seperti ini, sepertinya agak sulit. Anda mau memperluas skala, tapi biayanya nggak cukup. Uang segini sih nggak masalah. Tengok ya, aku sebentar lagi beko kaya. Kamu kerjakan saja. Biaya berapapun aku sanggup. Oke, ikut aku. Liu Mei. Qin Lang? Wah, kamu dapat kabar cepat juga ya. Gimana tahu aku mau kaya? Jadi mau balikan sama aku? Jangan ngayal deh. Aku mau cerai sama kamu. Dan bagi harta, uangku kamu ambil. Rumah juga kamu jual. Aku nggak mau mempermasalahkan itu, tapi studio tari ini. Utamanya aku yang beli. Jadi hak miliknya harus jadi milikku. Oh, jadi kamu mau mengincar studio tariku ya? Tapi maaf ya, kamu terlambat. Studio tari ini sudah aku ambil untuk dijadikan jaminan investasi. Apa? Udah kamu jadikan jaminan investasi. Kamu jaminin ke siapa? Yang khusus ngurus investasi keuangan. Grup Heijin. Total 3 juta. Keuntungan 3 kali lipat. Sun aku bakal punya 9 juta. Seumur hidup kamu, gak bakal bisa dapat segitu. Grup Heijin. Nah, grup Heijin ini baru-baru ini muncul. Perusahaan penipuan yang ngurus skema Ponzi. Kamu harus hati-hati, jangan sampai ketipu. Itu cuma perusahaan penipuan. Yang khusus ngurus skema Ponzi. Kamu udah ditipu sama mereka. Kamu ngomong apa sih? Manajer Zhao dari grup Heijin. Gimana SI Xiaoming? Gimana bisa perusahaan penipuan? Kamu masih gak percaya ya? Cowok ganteng itu mendekati kamu. Dia cuma datang untuk nipu kamu. Dasar wanita bodoh. Baru puas kalau udah ditipu habis-habisan. Baru puas kalau udah ditipu habis-habisan. Xiaoming itu kekasihku. Dia sangat mencintaiku. Gimana mungkin dia nipu aku? Dia mencintaimu. Qin Lang? Kayaknya kamu cuma iri sama dia. Iri karena dia lebih sukses. Dia lebih bisa cari uang. Aku cerai sama kamu. Dan sama dia itu benar. Dia bisa bawa aku cari banyak banget uang. Bisa kasih aku hidup yang aku mau. Dan kamu gak bisa kasih aku apa-apa. Liu Mei. Kamu benar-benar bodoh. Sampai tak bisa diselamatkan lagi. Kami sudah bekerja keras, membangun kekayaan selama belasan tahun. Tapi kamu malah tertipu habis-habisan. Baru kamu puas, menunggu sampai kamu kehilangan segalanya. Baru kamu akan menyesal dan menangis. Jangan banyak bicara. Dr. Qin. Mana Jie Mei? Dia tidak akan kehilangan segalanya. Dia juga tidak akan menyesal. Karena yang akan kehilangan segalanya adalah kamu. Dia hanya akan bersamaku. Semakin baik kehidupannya. Qin Lang. Kamu bilang sekarang. Uangmu habis. Mobilmu hilang, rumahmu hilang. Istrimu juga hilang. Kehilangan segalanya. Sangat menyedihkan. Kura-kura hijau. Kenapa kamu diam saja? Ah, terakhir kali. Aku kirimkan padamu video dengan istrimu. Bagus tidak? Kalau bagus, lain kali aku kirim lagi untukmu. Ah, Kamu si wajah putih. Berani kamu memukulku. Kamu pikir aku tidak marah? Qin Lang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul orang? Terus saja berbuat onar. Lambat laun kamu akan menyesal. Berhenti. Kamu memukulku lalu mau kabur. Lalu kamu mau apa lagi? Hari ini, kamu harus berlutut di hadapanku dan meminta maaf. Kalau tidak, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kak, lihat dia. Dia sudah memukul orang. Kamu harus membela aku. Sakit ya? Iya. Qin Lang, aku tahu. Aku dan Xiaoming bersama. Kamu merasa tidak enak hati. Di hatiku, Xiaoming lebih penting dari kamu. Dan itu membuatmu sangat cemburu. Tapi itu seharusnya bukan alasanmu untuk memukul orang. Sekarang kamu berlutut. Minta maaf ke Xiaoming.
Kamu suruh aku minta maaf ke? Si wajah putih preman. Penipu ini, kamu mimpi ya? Kak, baru sehari. Kita sudah pergi ambil rumah. Lokasinya bagus. Cepat ambil rumah. Cepat dapat uang tahu. Oh iya. Rasa pelatih dansa itu. Aku sudah tidak sabar ingin mencoba. Hahaha. Kamu suruh aku minta maaf ke? Si wajah putih preman penipu ini. Kamu mimpi ya? Kamu ini. Apa yang kamu bicarakan? Hari ini, kamu benar-benar harus berlutut dan minta maaf ke aku. Hari ini, kamu harus berlutut. Ayo, Apa? Sudah berlutut. Nak aku kasih tahu ya. Sekarang, berlutut dan minta maaf ke aku. Aku akan lepaskan kamu. Kamu suruh aku yang sudah jadi suami 7 tahun ini, si brengsek culun ini. Lutut dan minta maaf. Kamu menghinaku seperti ini, bikin kamu senang ya? aku bilang sekali lagi. Xiao Mingbuken, brengsek culun. Dia sekarang kekasihku dan suamiku. Kamu pantas apa? Xiao Ming jauh lebih hebat. Dari kamu, dia bisa membantuku hidup. Hidup yang lebih baik. Dia cuma menipumu. Dia cuma mau uangmu. Kamu gak ngerti ya? Masih menuduhku. Aku kasih tahu. Hari ini kamu nggak cuma harus sujud ke aku. Kamu juga harus panggil aku bapak 2 kali. Kalau enggak, aku nggak akan melepaskanmu. Sujud. Aduh. Wah rame banget nih. Kakak duduk-duduk. Xiao Boss, Kakak. Ada apa ini sopan dikit? Aduh ini. Ada apa sih? aduh ini mantan suamiku. Dia tahu, aku dekat denganmu. Datang buat cari masalah, malu-maluin aja. Bos Zhao, ada apa hari ini? Proyek investasi kita. Sudah ada hasilnya ya? Sekarang berapa? Bodoh. Sampai sekarang masih mikir hasil investasi, mimpi siang bolong. Kamu teriak-teriak apa? Mimpi siang bolong apa? Kamu gak bisa lihat ya, mereka datang buat nagih hutang. Kamu udah gadaikan studio dansa ke mereka. Mereka datang buat ngambil rumah, gak kelihatan ya? Aduh, maaf ya Pak Zhao. Dia agak nggak normal otaknya. Ngomong sembarangan. Aku bakal usir dia. Tunggu dulu. Tunggu dia bener kok. Aku memang datang buat nagih utang. Aduh Pak Zhao. Jangan bercanda sama saya. Kemarin aku baru aja gadaikan ruang kelas ini ke Bapak untuk investasi. Bapak salah ingat. Kamu gadaikan ini buat investasi. Pinjam ke aku. 3 juta ya. Habis semua. Hahaha, habis semua. Aku datang hari ini. Ya buat cari kamu. Nagih utang ini. Kalau uangnya nggak keluar hari ini. Studio dansa ini. Ya jadi milikku. Besoknya. Studio dansa ini. Ya jadi punyaku. Cepetan kasih aku sertifikat rumahnya. Kasih ke aku ya. Kalian penipu. Apa sih proyek investasi 3 kali lipat? Main skema penipuan. Jangan ngomong. Seburuk itu dong. Kami perusahaan investasi. Yang resmi. Lagian. Investasi itu ada risikonya. Masuk pasar harus hati-hati. Kalau nggak sengaja rugi habis. Itu wajar kok. Apakah? Ya hahaha. Kamu bohong. Kalian ini penipu. Aku akan melaporkan kalian. Studio dansa ini. Aku tidak akan memberikannya kepada kalian. Aku punya bukti hitam di atas putih. Kontrak ini jelas-jelas. Ini tanda tanganmu kan? Tidak ada yang memaksamu kan? Kita ke pengadilan. Aku juga punya alasan. Xiao Ming. Bukannya kamu bilang, pasti tidak ada masalah. Ini bagaimana ini? Tidak ada masalah kok. Kakak. Investasi kan ada risikonya. Ini karena pasarnya tidak bagus. Rugi habis itu wajar. Ya sudahlah terima saja. Kasih ke Huge ya. Tidak bisa. Studio dansa ini adalah harta terakhirku. Itu. Bukannya dia kakakmu. Bukannya temanmu. Tolong bantu aku. Jangan dong. Aku sama si bocah ini. Tidak terlalu kenal. Si tampan ini. Dia jadi anak piwah. Dia tidak pantas. Kamu tahu. Kalau dia tidak berhutang padaku. Aku kenal dia buat apa. Mengerti tidak? Si tampan ini mendekatimu. Dia hanya mau uangmu.
Mereka bilang semuanya benar. Kamu sudah lama menipuku. Kamu sudah tahu, mereka itu penipu. Kamu sengaja bikin aku pakai ruang dansa. Buat jaminan. Ya benar. Sekarang aku kasih tahu jujur. Aku cuma bohongin kamu. Gimana? Mau apa? Aku udah baik banget sama kamu. Kenapa kamu ngerjain aku kayak gini? Kenapa? Karena kamu bodoh aja. Kalau bukan karena kamu punya duit, dan lebih tua 10 tahun dariku. Kalau bukan karena kamu, lumayan cantik. Badannya juga oke. Masa aku mau deketin kamu? Gila deh. Hugo, surat ruang dansa ini, punya kamu, simpan baik-baik. Kembalikan ke aku. Udah deh. Lagi ngapain? Nanti rusak lagi. Aku mau bayar utang pakai apa? Iya. Pakai aku buat bayar utang. Betul. Bukannya aku jaminin, pinjemin kamu 3 juta, tapi ruang dansa kamu ini cuma worth 2 juta. Sisa 1 juta. Aku harus cari kamu, buat rekrut. Ayo bawa. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Guming-guming tolong aku. Bukannya kamu selalu pengen jadi orang sukses? Ikut Hugo. ITU Rezeki Camel. Lihat deh, badan Hugo gede banget. Jamin kamu bakal hidup enak. Tapi aku masih hamil. Anakmu. Kamu masih mau menggunakan anak untuk mengikatku ya? Aku kasih tahu kamu, wanita sepertimu, aku sudah banyak lihat. Aku baru 20 tahun. Masih sangat muda. Kinlang. Kinlang tolong aku. Tunggu. Kamu adalah mantan suaminya, kan? Mantan suami apa maksudmu? Kalian mau ambil rumah ya ambil saja. Bawa orang pergi. Kurang tepat ya. Hahaha. Tidak tepat. Dia masih tidak tepat. Aku Zhao Jinhu. Hari ini mau bawa siapa? Ya bawa siapa? Kamu bisa urus ya. Aku sudah telepon polisi tadi. Kalau kamu tahu diri, lepaskan orangnya. Kamu berani telepon polisi. Kamu cari mati ya. Serang dia. Berhenti. Semua jongkok. Pegang kepala. Kinlang. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dokter Huang, kamu kenapa datang? Aku sebelumnya sudah menunggumu di luar. Aku lihat Zhao Jinhu dan kawan-kawannya masuk. Jadi aku sudah telepon polisi sebelumnya. Kinlang. Perutku sakit sekali. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Kamu baik-baik saja, tapi anaknya tidak selamat dan kamu tidak akan bisa lagi hamil. Bagaimana dengan Guming? Dia dan kelompok Zhao Jinhu telah ditangkap karena tuduhan penipuan. Tidak akan keluar tanpa 3-5 tahun. Pasti tidak akan keluar. Hanya saja harta kalian telah mereka transfer luar negeri. Sepertinya tidak akan bisa kembali lagi. Anakku hilang. Uangku hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Guming itu nipuku sangat parah. Hanya dihukum 3-5 tahun. Terlalu murah baginya. Dia seharusnya dihukum mati. Kalau bukan karena kamu yang bodoh dulu, tidak bisa bertahan, garis batasmu sendiri, dia tidak bisa menipumu. Semua yang terjadi padamu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Kinlang, bisakah kita kembali seperti dulu? Kamu pikir bagaimana? Dokter Huang. Malam ini ada waktu makan malam bersama. Ya.